Basiratan li zawil albabi wal i'tibar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita sore hari yang berbahagia ini. Kita akan membahas tentang amal atau perbuatan apa saja yang tidak boleh kita lakukan di masjid atau di musola. Saya belum pernah menyampaikan ini dalam majelis ini, tapi kita sampaikan sekarang. Kalau ada yang sudah pernah melakukan, jangan dibuat lagi, sehingga ke depan kita jauh lebih baik. Nah, masjid dan musola tidak boleh melakukan ini, yaitu musola yang sudah diwakafkan. Ini musola betul? Nah, tapi musola ini kan sudah diwakafkan, artinya masyarakat sudah bisa pakai musola ini. Nah, ini termasuk masjid nih dalam hukum Islam. Ini bisa tahiyatul masjid di sini. Ya, jadi musola yang telah diwakafkan itu bisa tahiyatul masjid di sana. Kecuali musola seperti musola sekolah, musola kantor yang punya pribadi, itu nggak bisa. Di rumah ada musola, ya nggak bisa tahiyatul masjid di situ kan gitu. Nah, jadi kita akan bahas tentang apa saja amal yang bisa kita tidak boleh kita lakukan di masjid atau musola yang telah diwakafkan. Nah, gitulah lebih kurang lah ya. Nah, jadi ibu-ibu, apa beda musola dengan masjid? Masjid adalah dipakai 5 waktu, nggak dipakai Jumat. Sementara musola adalah dipakai 5 waktu dan dipakai Jumat. Ya dong? Terbalik. Masih hidup rupanya. Oke, masjid adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Musola adalah dipakai 5 waktu, tidak dipakai Jumat. Oke, betul ya? Nah, maka apa saja yang harus kita hati-hati berada di musola ini, di masjid lah. Yang pertama, yaitu jangan menjadikan musola atau masjid sebagai jalan pintas menuju satu tempat. Misalnya rumah ibu di sini, lalu kemudian rumah teman ibu di sini. Daripada ibu muter, maka ibu ambil sendal, ibu angkat sendal itu, ibu buka sendal, ibu jadikan musola itu sebagai jalan pintas, tidak boleh. Nah, ini banyak terjadi di beberapa tempat. Misalnya di santri-santri, asrama kawannya di sini, dia di sini. Sementara masjid itu bisa dipakai oleh banyak orang, ya, bisa udah dipakai untuk sholat Jumat dan seterusnya. Itu nggak boleh. Jadi menjadikan masjid sebagai jalan pintas untuk kita itu bisa menuju ke satu tempat, itu nggak boleh, kecuali terasnya. Sampai sini ada yang ragu? Yang kedua nggak mungkin kita lakukan, tapi saya sampaikan aja. Yang kedua adalah meludah di masjid atau di sekitar masjid. Nah, seperti di terasnya, kalau mau meludah di luar agak jauh. Dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa Rasulullah pernah menyuruh sahabat untuk mengambil pasir menutupi air ludahnya sendiri. Tidak boleh dalam keadaan apapun. Oke? Paham? Yang ketiga adalah tidak boleh di dalam masjid. Sebenarnya ini nggak cuma di masjid aja sih, tapi di luar juga iya sih. Yaitu lewat di depan orang sholat. Tidak boleh.
Jadi kalau mau lewat di depan orang sholat, itu harus ada sutroh namanya. Sutroh itu adalah pembatas. Atau bahasa lainnya adalah sejadah. Jadi seperti ini Bu. Ini ada orang sholat nih. Nah ini ada sejadah ini. Boleh lewat di depan sejadah. Boleh lewat. Rasulullah itu pernah marah, merah mukanya ketika ada orang lewat di depan orang sholat. Ya, marah dia. Maka kita tidak boleh lewat di depan orang sholat. Ini adalah kita, ini sutro. Kecuali lewat di depan sutro, pembatas. Nah, masalahnya adalah pembatas ini pada beberapa titik kurang jelas. Contoh ini ada sejadah. Sejadah masjid ini, mana kakinya, mana kepalanya nih? Coba menurut ibu yang mana ini? Yang ada motifnya kaki, yang tidak ada motifnya kepala. Berarti orang bisa lewatnya di mana? Di kaki depan. Iya dong. Nah, makanya idealnya Bu, sejadah masjid itu dijarakkan 2 jengkal. Supaya kalau ada di kaki itu orang yang pengen buang angin, pengen ngambil wudhu, dia tidak lewat di depan orang yang di belakang. Paham nggak? Bingung atau paham? Bingung? Oh bingung. Tunggu dulu, pelan-pelan dulu. Tadi ceritanya kita kan tidak boleh lewat di depan orang sholat. Kalau kita mau lewat, lewatlah di depan sutroh, di depan sejadah. Nah masalahnya itu kita punya sejadah di bawah, betul? Sejadah itu yang ada kuning-kuning itu kaki, betul? Berarti kalau mau lewat di depan orang sholat, jalannya di kaki depan, betul? Sampai sini paham nggak? Karena itu kepalanya kan batasnya sampai jahitan yang ujung. Nah, kalau sejadahnya seperti ini pada beberapa wilayah, di tempat yang ada kuning-kuningnya itu kan udah ada orang yang sholat juga. Seandainya dia pipis, lagi sholat, atau dia buang angin, kan dia pengen ke kamar mandi. Sementara di belakangnya udah sejadah, otomatis dia lewat di atas sejadah, betul? Makanya idealnya, tidak harus. Idealnya ada jarak tuh antara sejadah satu dengan sejadah lain agak 2 jengkal. Tujuannya apa? Orang bisa lewat kalau orang buang angin. Paham? Terus gimana Ustazah? Sejadahnya udah kayak gini. Maka jemaah bawalah sejadah masing-masing. Supaya apa? Kalau ada orang buang angin, sejadah masing-masing lah yang menjadi sutrohnya. Ini diam paham atau diam bingung? Nah, jadi kalau sejadahnya susah nih. Kalau pipis, ibu kalau buang angin, ibu pergi bu keluar lewat di atas sutro. Karena dia dempet. Atau misalnya seperti ini ya. Kalau orang itu tidak ada sutro, biasanya dia akan taruh tas di sini, akan taruh handphonenya, akan taruh bukunya, akan taruh kacamatanya. Nah maka bisa lewat di depan sutronya. Itu dianggap sebagai sutro. Atau kita mau lewat tapi dia nggak ada sutro, nggak ada apa-apa, nggak ada sejadah, pokoknya kosong dia. Sementara kita mau lewat, caranya gimana? Kita yang mengambil sutro sendiri, ya. Kita ambil sendiri, tas kita taruh, pam, dah kita lewat. Nanti ambil lagi tasnya. Kasih ke saya. Enggak ya. Nah, gitu caranya. Oke. Nah, jadi tidak boleh lewat di depan orang sholat, enggak boleh. Rasulullah SAW dengan tegas marah terhadap itu semua. Yang pertama apa tadi yang enggak boleh? Menjadikan masjid sebagai tempat pintas. Yang kedua enggak boleh meludah di lingkungan masjid. Yang ketiga enggak boleh lewat di depan orang sholat. Nah, yang keempat adalah tidak dibolehkan untuk keluar saat azan berkumandang. Saya ambil contoh pelan-pelan.
Tidak dibolehkan keluar saat azan berkumandang kecuali ada uzur syar'i. Ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Jadi begini. Kalau kita pengajiannya sore-sore jam segini aman. Aman ini. Cuman ini riskan pada pengajian yang jam 2.30, acara Permata, BKMT, gitu kan. Maka itu biasanya pengajiannya mentok azan, betul ya? Saya mau sampaikan, ketika pengajiannya seperti itu, kalau ibu nggak mau sholat di masjid, ada tugas di rumah yang lebih wajib misalnya, maka keluarlah sebelum azan, buru-buru aja pulang setelah ustadznya ceramah. Jangan terlalu banyak foto lah azan baru pulang. Keluar masjid saat azan nggak boleh. Hal itu senada ketika kajian kami itu jam 2.30 gitu. Itu kami ini sulit asar di tempat itu. Dapat asar jemaahnya sulit udah kalau udah ceramah jam segitu. Sehingga jemaah yang mau foto-foto biasanya ayo kita di luar aja. Jangan sampai azan kita udah nggak bisa lagi kemana-mana. Sampai sini paham? Ada yang pernah keluar saat azan? Termasuk ibu kalau pengen berwudu antara maghrib dengan isya. Wudulah sebelum azan. Kecuali kebelet banget itu udzur syar'i. Jangan orang azan terus ibu keluar ibu wudu saat azan. Menjawab azannya ibu jadi bingung. Cemana lah jawab azabnya nih. Ya kalau jawab, kalau enggak pula. Sebenarnya bisa jawab azan dalam hati. Tapi kalau bisa selesaikanlah dulu azan di luar. Jadi keluar masjid saat azan itu adalah tidak diboleh. Itu termaktub dalam hadis riwayat Abu Hurairah ketika ada seseorang yang berada di dalam masjid dan dia bangkit. Yang kamu lakukan tidak disetujui oleh Abul Qasim, yaitu baginda Nabi. Ada yang ragu sampai sini? Udah? Capek pulang kok. Nah, yang kelima ya. Yang kelima adalah dilarang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Atas alasan apapun. Jual beli di dalam masjid. Itu tegas. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan bahwa kita boleh melakukan doa kepada orang yang berjualan beli di masjid, hilanglah untung dan labamu. Nauzubillah. Coba. Kalau misalnya kemarin kan gini Ustaz, ada wakaf Al-Quran nih Ustaz. Apakah itu termasuk transaksi? Karena kita kan gini transaksi uang ada. Kita kan perlu tahu ya Ustaz modifin ya. Jadi apakah itu tidak diperbolehkan atau bagaimana? Ya, kita retas satu persatu ya. Nanti saya sampai jawab ke sana. Jual beli di masjid enggak boleh. Yaitu kalau mau jual beli di teras masjid atau di serambi masjid. Apa bentuk jual beli yang biasanya banyak terjadi? Yang pertama adalah misalnya pengumuman travel umroh. Ayo ibu-ibu berangkat dengan saya, yang mau silahkan DP sekarang. Ada transaksi DP enggak boleh. Intinya jangan closing di masjid. Yang boleh itu kalau mau hubungi saya nanti. Gitu. Oke? Atau sekedar menyebar brosur tapi tidak boleh ada transaksi jual belinya. Ya, saya pernah ngumumkan umroh bersama saya di sini kan. Nggak ada kan yang bayar di sini. Oke. Banyak jemaah saya DP aja saja. Nggak usah. Nanti aja. Udah macam di luar saja. Nggak boleh. Yang kedua, ada macam jual Quran di masjid. Ini bukan Quran wakaf dulu Kak Mira, jual Quran dulu. Ibu-ibu, ini ada Quran ini. Qurannya ini begini. Atau misalnya nih, ada yang jual, misalnya saya nih jual Quran pura-puranya nih. Bu, ini ada Quran bisa dibaca dengan mata terpejam. Quran arti mengantuk. Cacanya gitu. Ibu yang mau Quran ini limited edition.
Kalau ibu mau, saya tunggu di luar atau ketemu tim saya di luar. Hanya itu boleh, nggak boleh transaksi di dalam. Oke? Sebelum saya jawab pertanyaan Kak Mira, selama saya dakwah, banyak teman-teman saya yang pengen ikut saya ngambil gini. Ustazah, saya masuk dong ke masjid Ustazah. Oh boleh, mau ngapain? Mau jual Quran? Boleh. Tapi jangan transaksi di dalam ya. Jadi setelah saya ceramah, saya bantu teman saya untuk dia bisa menjual Qurannya. Nah kan saya pulang kan, biasanya kan saya pulang itu. Biasanya saya selalu bilang sama dia, jangan sampai transaksi di dalam masjid. Itu aja pesan saya kalau mau masuk ke dalam jamaah saya. Nah, jadi ketika dia menyebutkan fitur Qur'annya, maka dia harus membayarnya di luar. Jangan di dalam. Itu nggak boleh, nggak berkah usaha kita karena Rasulullah melarang itu. Jadi kalau mau beli di luar. Jual beli itu apa? Ada si penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga yang kita bayar. Walaupun DP atau kredit tidak boleh dilakukan di masjid. Saya tidak tahu apa yang mereka teman-teman saya lakukan karena saya pulang kan setelah ceramah. Nah, sama dengan Quran wakaf. Ustazah, Quran wakaf gimana Ustazah? Nah, sekarang saya tanya dulu Kak Mira. Orang yang menjual Quran wakaf untuk diwakafkan, status hukumnya adalah pertama, ada gaya pertama biasanya. Yang pertama ini adalah Quran wakaf Bu. Yang ibu mau berwakaf, ini 100.000, dapatnya 3-4 Bu. Ibu mau berwakaf 100.000 boleh, nanti saya yang menyerahkan. Itu statusnya wakaf, sedekah, nggak apa-apa. Tapi kalau, Bu ini Quran wakaf, 100.000 5 ya Bu. Nah ibu boleh serahkan sendiri dengan wakaf ini. Jadi Kak Mira bayar ke saya 100.000, Kak Mira saya kasih Al-Quran, itu jual beli itu. Nah itu transaksi, itu tidak boleh di masjid, di luar silahkan. Oke? Tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya nih, woi, nih Bu, woi, baju seragam woi, duit sini, duit. Nah, ini duit, ini baju, ini duit, ini baju, ini duit, ini baju. Lakukan di teras masjid. Satu lagi mengenai seragam Ustazah, ini karena belum tahu ya Ustazah. Tapi kan seragamnya dipesan dulu nih. Nggak bisa. Bayarnya di dalam tuh nggak boleh. Ini kan nanti kami ada juga di masjid di seragam biar kami sampaikan pula ya kan. Nggak boleh Kak. Berarti pembayarannya tetap tidak boleh di dalam masjid. Nggak boleh ada transaksi di masjid yang sifatnya jual beli, bukan hutang piutang. Kak Mira pinjam duit tuh nggak apa-apa di masjid, tapi jual beli yang nggak bisa. Yang udah terlanjur, nah gitu. Jadi kalau sekedar kayak kemarin ada teman saya bilang dia ingin masuk ke jemaah saya di masjid A. Mau ngapain? Mau saya mau jualan paket umroh. Jangan closing di dalam ya. Iya Nel. Aku nggak closing kok di dalam. Aku cuma nyebar brosur. Boleh. Sebenarnya closing di luar boleh. Yang mau ikut umroh sama saya boleh daftar di luar, DP di luar. Itu boleh tapi di teras. Sebenarnya nggak masalah. Tapi di teras. Makanya udah berat mungkin puluhan kali dan ratusan kali jemaah saya di Pekanbaru. Ustazah, iya, bawa buku tuntunan sholat Ustazah ke masjid ya. Bawa madu Ustazah ke masjid ya. Bawa parfum Ustazah ke masjid ya. Nanti kami beli di sini, nggak bisa. Belinya di online aja. Karena di masjid tidak ada transaksi. Kalaupun ada di teras. Ada bantuan Palestina. Ya. Siapa yang bantu misalkan kita nanti dapat ini. Sama. Nah, coba diperjelas akadnya. Jadi Bu, melakukan sesuatu itu mesti ada akad. Akadnya ini apa? Contoh, misalnya Palestina. Ibu-ibu, ada yang ingin nyumbang untuk Palestina? Ada. Nah, nanti ibu nyumbang 1 juta, ibu dikasih ini. Itu akadnya akad hadiah. Atau akad ibu disuruh beli itu, harus tahu. Nah, kalau beli mana boleh. Jadi sebelum orang tuh masuk, ini ketua majelis taklim harus ngerti, harus nyampaikan. Ini jemaah saya disuruh beli figura ini atau akadnya hadiah. Saya nih, misalnya Kak Mira orang Palestina,
Oke, siapa yang mau sedekah? Siapa yang mau sedekah? Saya Kak Mira, 1 juta. Oke, saya sedekah ke Palestina. Kak Mira akadnya sedekah ke saya. Ustaz Janela udah sedekah, saya kasih syal ya. Kalau jumlahnya segini, hadiah. Tapi kalau saya harus beli, kalau 1 juta dapat ini, itu akadnya jual beli nggak? Kalau akadnya jual beli, maka itu nggak boleh. Kalau dia bingung, jangan lakukan. Berarti syubhat, karena tak jelas akadnya. Kok dia jawabnya gitu kan? Bingung dia apa ya? Ini akadnya apa nih Pak? Ya, akadnya apa nih Pak Ustadz, Bu Ustadz? Ini nggak ada. Dia ambil sedekah, kamu bersedekah, nanti kami juga sedekah balik ke kamu. Itu akadnya akad sedekah, boleh. Tapi berarti ini jual beli dong. Jual beli nggak? Kami beli ini dapat ini. Kalau dia bingung, syubhat. Nggak boleh lakukan sesuatu dalam keadaan ragu. Tapi kalau di aula boleh. Jadi biasanya gimana? Ibu lah yang tahu. Jadi kan nanti uangnya itu ditransfer di ada gitu lagi atau di luar. Di luar aja, pulang pengajian. Teras kita kan bagus. Dibagi di masjid, dibayar di masjid, enggak bisa. Iya. Ibu boleh jualan gamis, jualan jilbab. Di luar. Woi, tengok nih ya, sekedar nengok kan aja dalam masjid. Tengok di Besti, keren kan, jengkil balik nih, 3 dimensi gamisku nih ha. Beli ya. Ayo di luar aku tunggu yang mau, gitu. Lebih berkah, iya Bu. Nggak bisa. Sekarang gini, yang namanya jual beli itu dia satu waktu Kak. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada barang yang dibeli. Dibagikan di luar, lalu dibayar di masjid, berarti ada transaksi jual beli juga di situ. Iya, pembayaran kan termasuk dalam rukun jual beli Kak. Pusing ya. Korban kan nggak jual beli Bu. Korban itu jelas bagian dari, maksudnya arisan kurban. Berkurban mana pula jual beli. Kurban itu sama dengan ibu berwakaf. Wakaf beli AC. Itu kan bukan jual beli Bu. Ya, wakaf mimbar masjid. Enggak. Arisan kan nggak jual beli Bu. Arisan enggak apa-apa kan nggak jual beli. Apa pula kocok-kocoknya kan cuma caranya, enggak apa-apa arisan. Dia enggak boleh itu ada unsur jual beli. Menyasa mengaji sore kok. Enggak lah saja. Besok enggak diulang lagi. Sama buku agama mau di dalam masjid nggak boleh. Boleh mengumumkan buku agama itu di masjid, diumumkan di masjid. Tapi yang mau saya tunggu di luar. Itu biasanya lebih cepat itu orang belinya. Bu, ini ada buku agama, buku ini bisa ibu baca dengan cara merem, anti ngantuk, anti baper. Yang mau tunggu, ibu tunggu di depan masjid. Ini Bu bukunya, coba lihat Bu. Cepat kalau kita melakukan proses penjualan dengan hukum syariat, ya, tanpa melanggar hukum syariat, insya Allah kasih jual banyak. Amin. Nah silakanlah ibu mau jual gamis, jual tas apa di pengajian, suruh kasih tengok di masjid. Setelah itu di luar dia boleh closing. Nah ada lagi enggak? Nah. Kalau jual beli ini. Selanjutnya, nomor berapa lagi Kak Mira? Nomor 6. Bahwa tidak boleh membicarakan atau merapatkan hal duniawi di dalam masjid. Rapat 17 Agustus dalam masjid enggak bisa. Rapat jalan-jalan enggak bisa. Tapi kalau rapat lomba sholawatan bisa.
Rapat penutupan majelis taklim bisa. Rapat pembentukan ketua majelis bisa. Rapat pembentukan pengurus bisa. Tapi kalau rapat lomba anggota tarik tambang enggak bisa. Di teras masjid atau di aula masjid boleh. Takbir keliling itu bagian dari agama, nggak apa-apa. Sholawatan, lomba Isra Mi'raj, rapat majelis Maulid Nabi, ya itu boleh, nggak jadi masalah. Oke? Ada di sini rapat 7 Agustus. Diam-diam ya. Ada juga. Ada Ustazah. Atau tapi kalau rapat SKM itu bisa. Ya dong, SKM bisa dong. Sosial kematian kan? Jalan-jalan itu mubah, itu duniawi, nggak boleh. Nggak bisa. Tapi jamaah masjid rapat lomba sholawat nggak apa-apa Bu, karena ada unsur ibadahnya, ada unsur ketaatan kepada Allahnya. Nggak bisa rapi 17 tahun 17 Agustus lah. 17 nggak ada. Oh jalan-jalan. Kemana Ibu jalan-jalan? Nggak pernah ngajak saya. Oke, canda ya. Oke, satu apa tadi? Yang tidak boleh di masjid, menjadikan masjid sebagai tempat pintas. Yang kedua, meludah dalam masjid atau lingkungan masjid. Yang ketiga, lewat di sejadah orang sholat, depan orang sholat. Ya, yang kelima, 4, tidak boleh keluar saat azan. Yang kelima, transaksi jual beli. Yang keenam, membicarakan hal duniawi di dalam masjid. Yang ketujuh, terakhir, tidak boleh di dalam masjid, sangat tidak boleh ngobrol saat azan berkumandang. Bu, saat azan, Ustadz lagi ceramah, azan, berhenti dulu ceramahnya, jawab azan. Ala hazihin niyah al-fatihah, kata Pak Ustadz. Azan, diem, gak usah doa, nanti aja setelah azan baru berdoa. Ibu lagi zikir, subhanallah, subhanallah di masjid, azan, diem. Lagi tahiyatul masjid, azan, batalkan. Lagi baca Quran, azan, tutup Quran, jawab azan. Karena azan itu kampanye mengingat Allah, kampanye membesarkan Allah. Lagi baca Quran, azan, tutup Qurannya. Apalagi bercerita. Cerita nggak boleh. Jadi dijawab azan itu. Loh, azan itu kan banyak saja, ajan tempat masjid lain. Jawab aja satu azan, cukup kok untuk melepaskan kewajiban kita. Jadi kalau ada jemaah saya masih ngobrol saat azan, enggak boleh. Harus terbiasa dan refleks menjawab azan. Karena kalau kita prioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan kita. Itu sama dengan ada orang yang menceritakan kebaikan kita, tapi ada yang cuek. Misalnya nih ibu berdua ibu cerita tentang kebaikan saya. Ibu cerita kepada banyak orang. Ustazah Nela tuh baik, contoh aja pura-puranya. Ustazah Nela tuh kece badai. Yang lain lenge aja. Cerita. Apa perasaan saya? Itulah contohnya, paham ya? Kak Mira, saya sedang cerita kepada ibu semua. Kak Mira tuh baik. Kak Mira tuh orangnya pintar. Yang lain Kak nggak didengarnya Kak. Nganga aja deh Kak. Suka nggak Kak Mira? Nggak suka dong. Sedih dong Kak Mira. Sama dengan Allah. Ini muazin lagi ngomong Allah tuh maha besar. Apa tuh bareh berapa gini.
Asyhadu alla ilaha illallah. Siapa presiden yang terpilih sekarang? Nah, coba gimana coba? Nama Allah sedang dibesarkan, kita cerita. Hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat deh. Tadi aku ke pasar, apa? Beras mahal sekarang. Coba. Seperti itulah kira-kira. Orang sedang memuji Allah, kita malah cerita yang lain gitu loh. Ini ada orang sedang memuji kita, orang lain gak mau dengerin kita dipuji gitu loh. Apalagi Allah yang maha pencemburu, yang maha kabir, yang maha besar. Hayya 'alas shalah, deh anakku ini mada kali buah. Kan gak nyambung gitu kan. Harusnya as-sholatu khairum minan naum. Itulah. Susah kali hidup sekarang ya Bu. Ini kita lagi cerita nih waktu as-sholatu khairum minan naum. Itulah. Susah kali hidup sekarang nih. Temana lah. Bukannya dijawab sodaqta wa barorta, malah cerita. Kebayang nih maksud saya nih. Nah, jadi jangan lagi cerita saat azan. Kita memuji Allah, kita nggak dengar, kita selengean aja. Terus kita pengen Allah prioritaskan kita. Mana bisa besti? Susah. Kalau pengen kita diprioritaskan oleh Allah, kita harus prioritaskan Allah terlebih dahulu. Kalau menjawab azan aja susah, bagaimana Allah bisa menjawab semua keinginan kita? Terus nanti ngomongnya susah, doa saya nggak kekabul, doa saya nggak kekabul, jawab azannya nggak bisa. Oke? Ibu udahlah, ini nengok saya nampaknya nih, udahlah. Saya pulang aja lah lagi. Apa? Hendak, berdoa bukan sedang azan. Berdoa itu setelah azan. Jawab azan dulu, antara azan dan diiqomah berdoa. Bukan saat azan, antara azan dan iqomah. Ayo, Wak. Misalnya kan kita mau pergi, kita takut ketinggalan. Sedang orang azan kita sholat gimana? Jangan Mak, azan tuh sebentar Mak. Ndakkanlah sampai 20 menit Mak ketinggalan Mak. Jawab azan dulu, Mak sholat. Lah saya buru-buru saja. Mak tidak usah baca iftitah. Mak tidak usah baca ayat pendek. Mak cukup baca Al-Fatihah kalau buru-buru. Boleh Mak skip ayat pendeknya daripada Mak nggak jawab azannya. Oke? Jawab azannya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. Sadaqata wa bararta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke? Nah, kenapa sendu di akhir? Terbayang cerita saat azan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhinnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu, wa in kana rizquna haraman fa tahiru, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Usikum wa nafsi bittaqullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mampir ke akun aku ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan teman-teman yang terlambat hadir bisa lihat daripada rekaman video ini di channel YouTube-nya aku ya, untuk melihat daripada rekaman dari video ini. Dan kemudian sampai ketemu di nanti malam di jam 8:20 waktu Indonesia Barat untuk ngobrol bareng aku ya. Dan saya selalu ya, sekali lagi teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita pulang dulu ya guys, kita tutup dulu ya. Ya yang berpuasa jangan lupa selamat berbuka dan jangan lupa berdoa ya. Oke, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nelaluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Amin. Siap. Barakallah.